Hi everyone, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Arista English Corner. Yoroshiku nagashimasu. Glad to see you again today, guys. So I want to share my explanation about subject, especially in English and Japanese, the different subject of English and Japanese. Oke, teman-teman, pada hari ini saya sangat bahagia dan selamat datang kembali kepada channel kami Arista English Corner. Saya merasa senang karena saya bisa berbagi dan saya akan menjelaskan perbedaan subjek dalam bahasa Inggris dan perbedaan subjek dalam bahasa Jepang. Di channel ini kalian bisa mendapatkan pembelajaran dua bahasa, bahasa Inggris dan bahasa Jepang. Oke, saya tidak akan membuang waktu saya. Mari kita mulai. Let's check it out. Oke guys, let's get started. Sebagaimana kalian ketahui bahwa subjek dalam bahasa Inggris itu I, you, they, we, he, she, it, ya kan? Nah itu yang harus kita hafal. I, saya, you, kamu, they, mereka, he, dia laki-laki, she, dia perempuan, it, dia untuk hewan maupun benda. Nah itu sekarang bagaimana dalam bahasa Jepangnya. Oke. Ini saya berikan contoh atau daftar di sebelah ini untuk bahasa Inggris, dan kemudian yang untuk bahasa Jepangnya di sebelah sini. Oke, kalian bisa hafalkan itu. Oke, sekarang kita akan coba untuk membuat pengucapan. Bagaimana cara pengucapannya. I, bahasa Jepang watashi. You, bahasa Jepangnya adalah anata. They, bahasa Jepangnya karera. We, bahasa Jepangnya watashi tachi. He, dia laki-laki, bahasa Jepangnya kare. She, dia perempuan, bahasa Jepangnya kanojo. Oke. Kemudian untuk benda atau hewan dalam bahasa Inggris itu it. Nah, dalam bahasa Jepang itu bisa kita menggunakan kore atau sore. Oke, di dalam bahasa Inggris juga itu ada you yang untuk tunggal, ya, satu orang. Kemudian you untuk kamu, tapi dalam jumlah banyak. Kamu sekalian, umpama di depan kita ini ada beberapa orang, 2, 3, lebih dari satu kamu, ya. Di dalam bahasa Jepang itu tadi sudah saya katakan, untuk kamu tunggal itu anata. Nah, tapi lebih daripada satu, banyak orang di depan kita, ketika kita berbicara kita bisa mengatakan anata tachi. Anata tachi, ya. Kemudian watashi, saya. Ya, ini secara umum, tapi ada juga saya yang sedikit kasar, ya, kita bisa pakai untuk bicara ketika kita bicara sama yang seusia, umpama kita boleh menggunakan boku. Oke. Nah, kata ganti yang kita bahas pada kesempatan ini adalah kata ganti yang
berposisi sebagai subjek. Kita tahu bahwa kata ganti itu ada yang kata ganti kepunyaan, atau ada kata ganti objek, ya. Nah, di kesempatan ini saya membahas kata ganti yang untuk subjek seperti penjelasan saya yang video yang kemarin. Jadi itu adalah merupakan subjek, ya. Nah, sekarang kita kalau kita membuat kalimat dalam bahasa Jepang itu, kata ganti dalam bahasa Jepang itu biasanya ditambahkan dengan partikel wa atau ga. Untuk pembahasan tentang partikel dalam bahasa Jepang itu nanti akan saya jelaskan. Oke. Untuk lebih jelasnya, agar kalian lebih paham lagi, biasanya saya selalu memberikan contoh kalimat. Mari kita lihat. Kita akan sambung subjek yang sudah kita sebutkan tadi. Umpamanya dalam bahasa Inggris saya mengatakan I am a teacher. Nah, di sini dalam bahasa Inggris kita harus menggunakan to be. Oke. Yes. Berikutnya, you are a teacher. Bahasa Jepangnya anata wa sensei desu. Anata wa sensei desu. They are busy. Bahasa Jepangnya karera wa isogasi desu. Karera wa isogasi desu. Berikutnya, we are good. Bahasa Jepangnya watashi tachi wa genki desu. Watashi tachi wa genki desu. Oke. Kalimat berikutnya, he is Mr. Yamada. Dia adalah Tuan Yamada. Atau dalam bahasa Indonesia kita sering mengatakan Pak, ya. Bahasa Jepangnya kare wa Yamada-san desu. Kare wa Yamada-san desu. Contoh berikutnya, she is lecturer. She is lecturer. Dia perempuan adalah seorang dosen. Bahasa Jepangnya kanojo wa koushi desu. Kanojo wa koushi desu. Ya. Semua kalimat dalam bahasa Jepang biasanya dalam bahasa Jepang itu kalau sudah ada partikel wa, maka di akhir kalimatnya itu ada des sebagai penutup. Ya. Oke, baiklah. Nah, kalau kalimat tadi sudah saya berikan contoh, maka sekarang pertanyaannya mungkin kalian ingin membuat kalimat pertanyaan. Dalam bahasa Inggris hanya cukup dibalik. Jadi kalimat yang I am a teacher itu bisa ditempatkan am-nya dibalik di depan kalimat, ya. Jadi semua am, is, are itu kalau kalimat pertanyaan harus ditempatkan di awal kalimat. Oke guys, mari kita berikan contoh kalau kita membuat kalimat pertanyaan. Seperti saya katakan tadi bahwa dalam bahasa Inggris itu untuk membuat kalimat pertanyaan yang menggunakan kata kerja bantu to be, kita harus meletakkan to be tersebut di depan kalimat. Apa itu to be? Seperti am, is, dan are. Jadi kita taruh di depan. Seperti contoh, you are a teacher. Kamu adalah seorang guru. Maka dalam kalimat pertanyaan kita taruh are-nya itu di depan. Jadi are you a teacher? Seperti itu, ya. Kemudian coba kalian latih di sini. Kalian akan saya berikan soal, kalian bisa jawab satu saja agar kalian paham. Soalnya adalah they are busy. Ya, silakan buat kalimat pertanyaan. Oke, they are busy. Itu ya contoh soalnya.
Kemudian sekarang kita bagaimana dalam bahasa Jepangnya? Bahasa Jepangnya tambah mudah, karena dalam bahasa Jepang dalam kalimat pertanyaan kita hanya menambahkan ka pada kalimat tersebut. Seperti contoh, watashi wa nomin desu. Ya. Watashi wa nomin desu. Nah, ini kalau kita buat pertanyaan tinggal menambahkan ka di akhir. Watashi wa nomin desu ka? Ini pertanyaan pada diri sendiri ya. Watashi wa nomin desu ka? Apakah saya seorang petani? Ya. Jadi gampang sekali bahasa Jepang. Untuk kalimat pertanyaan yang tidak menggunakan kata kerja ya. Bahasa Inggris juga tadi semuanya tidak ada kata kerjanya. Dalam kalimat kata kerja pun juga kalimat pertanyaan itu tambahkan ka. Oke. Jadi kalau ada ka-nya itu berarti pasti kalimat pertanyaan dalam bahasa Jepang. Nah, kemudian anata wa sensei desu itu tetap kita menambahkan ka. Anata wa sensei desu ka? Apakah kamu seorang guru? Ya. Karera wa isugashii desu ka? Apakah mereka sibuk? Ya, karera itu tadi, karera itu mereka, karera wa isugashii desu ka? Isugashii itu sibuk, ya. Watashi tachi wa genki desu ka? Apakah kami baik-baik saja? Ya. Watashi tachi wa genki desu ka? Ya. Apakah kami baik-baik saja? Nah, jadi tambahkan ka. Kare wa Yamada-san desu ka? Apakah dia Tuan Yamada? Dia laki-laki. Ya, kalau perempuan, kanojo wa Yeihin desu ka? Ya, umpama kalau perempuan ya, tambahkan ka ya. Kanojo wa Koshi desu ka? Ya, apakah dia perempuan seorang dosen? Kanojo wa koshi desu ka? Ya. Jadi gampang bahasa Jepang, hanya menambahkan ka. Oke. Oke guys, jadi dalam bahasa Jepang itu ada beberapa pengelompokan kata kerja juga, tetapi saya tidak akan bahas di video ini. Nanti akan saya bahas di lain waktu. Yang terpenting kalian harus terus berlatih. Topik kita pada hari ini, kalian harus menguasai subjek. Ya, ini adalah penjelasan dasar dalam bahasa Jepang. Jadi are, you, they, we, he, she, it. Ya, itu dalam bahasa Inggris. Kemudian dalam bahasa Jepang kalian harus tetap menghafal kata-kata subjek yang tadi. Saya sudah berikan slide-nya dalam bahasa Jepang tentang subjek. Okay guys, I think for today is enough. Thank you very much for watching. I hope you enjoy this video. Jika kalian suka dengan video ini, saya harapkan kalian bisa mendukung channel saya Berbagi Ilmu Inggris Jepang. Semoga bermanfaat. Thank you very much and bye bye. Mata nih. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.